Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Semoga bermanfaat, di mana saya akan memberikan education mengenai cara merubah background tetapi objek tetap asli dan teknik mengedit wajah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah before, sebelum diedit, dan ini adalah after, setelah diedit. Terlihat di sini backgroundnya itu berubah menjadi hitam putih dan objeknya itu sesuai dengan warna asli. Dan sedikit saya kasih gradasi di sini untuk bagian backgroundnya. Selanjutnya teman-teman, ini nanti kalau kita zoom foto ini, dia akan menampilkan wajah yang natur, yang asli dan terlihat hidup. Nah, itu letaknya ada di teknik mengedit foto. Jadi di sini nanti saya lebih menekankan cara mengedit foto sesuai dengan temanya. Kalau temanya itu kita mengedit untuk sebuah vektor atau kartun atau animasi, mungkin boleh saja itu kita edit bagian-bagian yang garis-garis hidupnya seperti kelopak mata, garis pipi, atau garis hidung. Itu bisa kita oprek-oprek sesuka hati kita karena memang temanya vektor atau kartun atau mungkin animasi, karena temanya memang sekitar situ ya. Tapi kalau kita membuat suatu album yang itu temanya menceritakan suatu kejadian, misalnya peristiwa pernikahan, peristiwa sunatan, atau reuni, atau kegiatan-kegiatan lainnya, nah itu kan tidak sama cara mengeditnya dengan mengedit yang temanya itu memang untuk animasi atau kartun atau vektor. Jadi ada perbedaannya di sini. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar ketika kita mengedit, karena kalau hal itu dilanggar maka nilai naturnya itu akan hilang dan editan kita itu ya bisa tampak seperti boneka. Jadi wajah manusia aslinya itu udah nggak nampak lagi. Nah, itulah teknik yang akan saya sampaikan nanti. Baiklah teman-teman, kita mulai. Kita buang dulu ini. Lalu kita panggil file kita tarik, open. Di sini kebetulan saya menyimpannya di picture. Nah, ini yang ingin saya ambil fotonya teman-teman. Oke, ini foto yang akan saya edit, sudah masuk dan sudah siap. Lalu saya siapkan lagi satu tambahan background buat variasi teman-teman ya. Open. Nah, saya cukup menggunakan dua gambar saja teman-teman ya. Pertama yang ini, kedua yang ini. Oke. Baiklah teman-teman, kita mulai. Dan untuk kali ini saya akan memberikan satu bonus ya buat teman-teman, yaitu tips bagaimana caranya kita memulai sebuah pekerjaan. Kita lihat dulu maksud dan tujuan kita membuat kerja ini. Di sini kita akan membuat file baru. Kita klik file, baru kita klik new. Nah, kenapa saya awali dengan ini? Karena di sini kita harus tahu kita membuat pekerjaan ini atau mengedit foto ini itu tujuannya untuk apa. Misalkan tujuannya untuk thumbnail di sebuah judul YouTube. Nah, itu kita nggak bisa pakai 300 resolusinya ya teman-teman. Itu kita cukup pakai 100. Karena kalau kita pakai 300 nanti akan tertolak, terlalu besar. Jadi YouTube tidak akan menerima judul yang resolusinya terlalu besar. Jadi di sini cukup 100 dan di sini satuannya pixel per inci ya teman-teman. Kemudian untuk ukurannya teman-teman itu width dan height. Kita di sini bisa pilih cm, bisa pilih pixel, inci, milimeter atau yang lainnya. Nah, saya umumnya saja yang sering dipakai di studio-studio itu adalah cm. Jadi saya mengikuti yang sering dipakai oleh studio-studio yang sudah profesional, itu cm. Biasanya ada ukuran-ukuran tertentu ya teman-teman, seperti ukuran 5R, 6R,
10R, 11R, 17R. Itu adalah ukuran-ukuran yang biasa diterapkan oleh studio. Ketika kita bawa editan kita dengan ukuran yang benar, maka di sana tinggal dicetak. Tapi kalau kita ke studio membawa editan kita dengan ukuran yang tidak biasa dipakai oleh studio, karena nanti kertasnya tidak sesuai di sana. Biasanya kan di studio itu ada kertas buat cetakan 5R, 6R, 10R, 11R. Tiba-tiba kita mengedit di luar dari ukuran-ukuran yang sudah disiapkan oleh studio yang profesional ya, tentunya ya otomatis nanti foto kita akan diedit lagi untuk ukurannya saja. Nah, sayangkan kalau misalnya kita sudah membuat suatu foto dengan ukuran yang kita kehendaki dan hasilnya pun sudah maksimal, tiba-tiba harus ada yang terpotong atau terbuang. Jadi memang ukuran ini benar-benar menjadi sebuah standar yang harus dipahami oleh seorang editor. Oke teman-teman, sekarang di sini saya akan memberikan satu ukuran yang biasa dipakai oleh studio-studio yang sudah profesional ya, dimana ukuran 11R itu ukurannya adalah untuk lebarnya 30 cm dan untuk tingginya 20 cm. Dan kalau kita ingin foto kita tidak pecah, untuk cetakan studio ya, ini bukan untuk kebutuhan YouTube atau Facebook, tapi ini untuk kebutuhan dicetak di studio, kita pakai yang resolusinya 300 teman-teman. Nah, untuk resolusi 300 ini, foto ukuran 1 meter pun kalau dicetak tidak akan pecah. Tapi kalau resolusi 100 untuk ukuran 10R saja sebesar buku gambar yang ukurannya itu ya sekitar 20 sampai 30 cm, itu udah pecah teman-teman, udah nggak bisa kalau itu 100 resolusinya. Jadi kalau teman-teman ini ingin resolusinya bagus, dicetak tidak pecah di studio, sebaiknya gunakan resolusi 300. Kemudian di sini ukurannya yang normal itu kita biasanya pakai 8 bit ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai lebih ya silahkan 1632, tapi saya umumnya pakai yang 8 bit saja udah cukup. Nah, di sini ada background ya teman-teman. Backgroundnya itu mau putih, mau color atau mau transparan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman ingin bekerja. Kemudian kita buka. Nah, inilah file kita, tempat kita bekerja nanti. Nanti ini data kita akan mengikuti ukuran yang sudah kita buat. Cara mengecek ukurannya teman-teman tinggal klik pada bagian atas ini, mouse sebelah kanan, nanti di situ ada image size. Nah, kalau kita ingin melihat, oh ternyata ukuran saya ini, kita ubah dalam cm dulu. Oh, ini ukuran saya ini 11R, yaitu lebar 30, tingginya 20 cm dan resolusinya 300. Oke, berarti ini sudah benar. Oke, kalau sudah yakin ukuran foto yang mau kita edit itu benar, baru kita bekerja. Baiklah teman-teman, sekarang kita tarik foto yang akan kita edit. Nah, pertama kita tarik ini dulu. Saya langsung berbicara teknik mengeditnya dulu ya teman-teman, bukan teknik ganti backgroundnya, karena ini lebih simpel. Jadi untuk teknik mengedit foto itu sebaiknya sebelum ditarik kita edit dulu teman-teman. Kenapa demikian? Nah, lihat yang saya tunjukkan ini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, saya klik di sini, saya akan membuat sebuah layar. Kemudian setelah ini saya klik, saya lari ke sini. Nah, ini saya buat layar sebesar ini. Oke. Nah, kemudian saya buat lagi layar sekecil ini teman-teman. Nah, kemudian saya akan tunjukkan perbedaannya. Kalau teman-teman itu mengedit setelah ditarik, kenapa harus diedit dulu sebelum gambar ini ditarik ke lembar kerja? Karena itu lebih mudah melihat garis-garis wajahnya. Contoh di sini ketika kita tarik gambar ini ke layar yang kita klik dulu, ke layar yang ini ya, yang nomor 2. Nah, ketika kita klik di sini, lalu kita tekan Ctrl alternatif G.
foto kita kan masuk yang di nomor 2 ya teman-teman. Oh ternyata ini bukan nomor 2 teman-teman, kita pindah ke bingkai 1. Nah ini nomor 1 di sini teman ya. Oke, kelewatan. Nah ini yang benar teman-teman ya, ini kan bingkai 1 tadi yang saya buat yang besar bingkai 1. Nah ini bingkai 1 teman-teman ya. Nah berarti nanti fotonya di atas bingkai 1 karena saya ingin pindahnya ke sini. Jadi kita klik Ctrl Alternatif G. Kita perhatikan teman-teman, fotonya sudah masuk. Nah sekarang yang kedua, foto ini akan saya pindah ke bingkai yang kecil. Ini saya pindah ke bingkai yang kecil, teman-teman perhatikan. Nah, berarti saya taruh dulu bingkai kecilnya ini bingkai 2 ya teman-teman ya. Berarti saya klik dulu bingkainya, baru fotonya saya tarik tepat di atas bingkai. Nah kemudian saya ketik lagi Ctrl Alternatif G. Oke, foto saya masuk di bingkai ini. Nah kemarin saya mengajarkan kepada teman-teman kalau untuk melihat perintah kerja, kita bisa membesar dan mengecilkan layar dengan Ctrl Min atau Ctrl Plus. Tapi kali ini saya akan mencoba mengajarkan dengan menggunakan klik di Windows, lalu kita klik navigator ya teman-teman. Klik di Windows, lalu kita klik navigator, nanti akan muncul di sini navigator. Nah kita bisa membesar kecilkan layar dari sini ya, tanpa harus susah-susah mengelik Ctrl Min atau Ctrl Plus. Tapi ya namanya pembelajaran, harus tahu ya teman-teman. Jadi yang sana tahu, yang sini tahu. Jadi banyak cara yang kita ketahui. Oke teman-teman, ini caranya membesar kecilkan layar. Kenapa kita harus tahu seperti ini? Karena terkadang perintah kerja itu tersembunyikan. Contoh ketika kita sampai di sini, kita ingin membesar kecilkan gambar ini, maka kita akan mengklik Ctrl T. Nah ketika kita klik Ctrl T, ini ada terlihat perintah kerjanya. Perintah kerja itu bisa kita lihat lebih jelas lagi kalau kita kecilkan. Nah ini semua perintah kerjanya terlihat ya. Tapi dalam kondisi besar, yang terlihat hanya bagian ini. Tapi kalau sudah biasa nggak apa-apa, ini kita tarik saja. Kemudian kita tarik lagi, kita cari senternya teman-teman ya. Nah ini senternya kita taruh pas di atas figura yang kita masukkan tadi, kira-kira seperti ini. Baru jangan diklik enter teman-teman, tapi klik gambar yang peniti yang ada di sini. Oke, dia sudah masuk dengan sempurna. Oke, kemudian yang layar besar juga di sini, yang layar besar kita perhatikan, kita klik Ctrl Alternatif G. Sudah ya teman-teman, ini sudah masuk ke dalam figuranya. Kemudian kita klik Ctrl T. Nah, pada saat kita klik Ctrl T, di sini perintah kerjanya tidak terlihat sama sekali. Bagaimana kita mau bekerja? Otomatis kita harus mengecilkan dan membesarkan layarnya. Di navigator ini kita tinggal tarik. Oke, nah, navigator ini sekali lagi teman-teman ya, cara menampilkan navigator. Sekali lagi teman-teman ya, saya ulangin cara menampilkan navigator ini. Klik Windows, nanti di sini ada navigator. Kalau sudah tercentang lalu kita klik, dia akan hilang. Nah untuk memunculkannya lagi, klik Windows, baru klik navigator. Ini kan belum tercentang, nanti dia akan tercentang. Kalau tercentang dia muncul. Nah kemudian cara menggunakannya tinggal ditarik-tarik begini saja. Jadi ini untuk melihat perintah kerja juga bisa, dan untuk kebutuhan lain-lain seperti mengejom agar editan kita tuh lebih jelas. Nah di sini setelah kita lihat perintah kerjanya, kita masukkan di sini ke dalam figura. Sekali lagi kita selalu berusaha meletakkan tanda senternya ini di atas figura, biar fotonya tidak jauh-jauh dari figura. Ketika kita klik tanda kemiti ini, fotonya tidak lari dari figura. Ini satu contoh teman-teman ya. Kalau tanda senternya ini itu ada di bawah sini, ketika nanti saya klik, lari dia dari figura. Teman-teman yang baru belajar editing pasti akan bingung, loh kok fotonya hilang, ya kan? Kok fotonya hilang? Dia bilang begitu. Nah sebetulnya tidak hilang, tapi dia ada di bawah, karena tadi kita tidak menaruh senternya ini di tengah figura. Oke teman-teman, ini
sebetulnya hanya tambahan, belum masuk ke materi teman-teman ya. Jadi teman-teman, kenapa foto ini diedit dulu baru masuk ke figura. Jadi itu tujuan saya tadi, menampilkan dua foto yang dalam figura ini. Kenapa diedit dulu? Coba teman-teman perhatikan di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya zoom. Nah, perhatikan teman-teman, ketika saya zoom, kita melihat yang foto yang ada di figura 1 dulu. Yang ada di figura 1 yang ini teman-teman ya. Kita zoom dulu. Terus kita zoom di sini. Nah, ini kalau kita edit teman-teman, itu sudah ada ini, ukurannya sudah Nah, ini teman-teman kalau kita edit itu ukurannya sudah diperkecil ya teman-teman. Sudah ada bagian-bagian yang istilahnya itu agak-agak pecah. Nah, ini perhatikan teman-teman. Berbeda kalau kita zoom yang asli. Kalau yang asli ini mau kita zoom, ini foto asli ya teman-teman. Kita buka dulu teman-teman ya kuncinya. Nah, ini foto asli. Mau kita zoom besar teman-teman, itu dia tidak pecah teman-teman. Nah, dia tidak pecah. Beda ya, beda. Ini kita lihat ini sama-sama fotonya. Di sini dia udah pecah duluan, tapi kalau di sini tidak. Jadi lebih mudah mengedit ketika foto itu belum mengalami perubahan resolusi. Ini jelas resolusinya sudah diperkecil di sini teman-teman. Jadi kurang bagus kalau kita ngedit di bagian resolusi yang sudah diperkecil. Mungkin saja juga bagi teman-teman sebagian menganggap tidak masalah, masih bisa ya, monggo masih bisa. Nah, tapi bagaimana ketika kita buka file yang ada di figura kecil seperti di figura 2 ini. Nah, ini kita lihat sini, ini kita zoom sekarang yang bagian ini. Kita sekarang ngezoomnya yang bagian ini ya teman-teman. Nah, ini kita zoom, kita perbesar. Nah, di sini akan lebih susah teman-teman. Ini karena dia ukuran figuranya kecil, maka oleh Photoshop ketika ditarik itu akan lebih pecah. Nah, teman-teman mau mengedit seperti ini, kan meraba-raba. Garis-garis wajahnya ini, matanya ini kita meraba-raba teman. Jadi akan sangat susah kalau kita mengedit setelah ditarik, apalagi itu ukurannya kecil. Mana lebih enak mana kita mengedit yang asli atau setelah ditarik? Jadi teman-teman, saya memberi saran, sebaiknya kalau kita mengedit foto, kita edit dulu file aslinya, jangan kita tarik ke lembar kerja. Yang nanti kalau sudah jadi baru kita tarik ke lembar kerja. Oke teman-teman, ini lembar kerja kita tadi. Nah, ini foto yang ingin kita kerjakan. Jadi teknik mengedit itu sebaiknya diedit sebelum ditarik. Itu teknik pertama ya teman-teman. Nah, kita edit dulu baru kita tarik ke lembar kerja. Jadi setelah sampai lembar kerja, kita tinggal menyesuaikan efek-efek berikutnya. Tapi gambar ini sebelum sampai lembar kerja sudah kita edit. Oke ya teman-teman. Mungkin untuk yang figura besar ini masih tidak masalah, tapi untuk yang figura kecil ini itu jelas menjadi masalah kalau foto kita tarik dulu sebelum kita edit. Baiklah teman-teman, mungkin kita langsung saja mengedit foto yang akan kita edit. Tapi teman-teman, di sini saya sedikit ada kesalahan. Maaf ya teman-teman. Ternyata figura yang saya buat ini 11R-nya tidur. Foto kita ini berdiri. Jadi kita harus ganti dulu ini dalam posisi berdiri. Jadi ukuran 11R itu ada yang dalam bentuk landscape, ada yang dalam bentuk tertidur, atau ada yang dalam bentuk berdiri. Di sini kita hapus dulu, kita ganti dulu lembar kerjanya. Kita klik file, baru new.
Nah, gampang saja teman-teman ya. Kalau mau berdiri berarti yang height-nya itu 30. Yang height-nya 20. Oh, salah. Yang width-nya 20, yang height-nya 30. Nah, oke teman-teman. Kita klik, maka kita akan mendapat lembar kerja yang berdiri. Oke. Nah, ini nanti bisa kita tarik ke sini teman-teman. Jadi tekniknya kita lihat teman-teman ya. Kalau lembar kerja kita ini lebih besar dari foto kita ketika kita tarik, nah itu sebaiknya kita edit di lembar kerja, tidak masalah. Tapi kalau dia lebih kecil, ini kan lebih kecil ya teman-teman. Nah, atau ini kurang lebih, itu tidak masalah sebetulnya diedit di sini. Tapi kalau ternyata lembar kerja kita ini lebih kecil ukurannya ketika foto kita tarik, nah, sebaiknya dieditnya di awal. Itu saja triknya. Tapi kita tidak usah melihat ini lebih besar atau lebih kecil. Kita edit saja di awal, itu lebih aman teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai mengedit. Kita besarkan dulu teman-teman foto ini. Nah, sampai kita lihat pada bagian wajahnya, karena yang diedit itu biasanya wajah ya teman-teman. Jadi ini teknik mengedit wajah. Oke teman-teman, kita cari wajahnya, kita kecilkan lagi. Nah, segini. Boleh kita besarkan lagi ya teman-teman. Kita atur dulu. Ini lembar kerjanya bisa kita simpan dulu. Jadi kita mengedit foto aslinya dulu sebelum kita tarik. Nah, ini yang wanitanya. Kita mulai edit dari yang wanita teman-teman ya. Coba di sini teman-teman perhatikan hal-hal penting yang tidak boleh di blur. Ketika kita mengedit kan kita akan mengeblur teman-teman. Hal-hal yang penting yang tidak boleh di blur, tekniknya jangan mengeblur garis hidup. Garis hidup itu seperti ini, garis pipi, terus itu mata itu kan tempatnya kita memandang ya. Jadi kalau mata itu hidup itu akan lebih indah, tapi kalau mata itu kita blur, dia akan mati. Jangan di blur bagian mata dan bagian alis serta bagian-bagian aksesoris. Ini jangan di blur ya teman-teman. Itu tekniknya, sehingga foto ini terlihat akan lebih hidup. Nah, kecuali kalau teman-teman ingin membuat dalam tema animasi, yaitu nggak masalah, atau vektor atau kartun, yaitu nggak masalah. Tapi kalau untuk album wedding, album nikah, album sunatan, yaitu jangan, tidak boleh ngeblur seperti itu. Contoh di sini saya ambil blur, saya klik yang di sini. Perhatikan teman-teman di sini. Ketika mata ini saya blur, dia akan mati teman-teman. Ini nyawanya, nyawa dari gambar itu adalah mata. Jadi jangan sekali-sekali mata ini kita blur. Oke, kita kembali. Nah, kalau mau kembali teman-teman klik aja Ctrl Alternatif Z. Jadi yang pertama jangan di blur mata. Terus yang kedua jangan di blur garis hidup seperti ini sampai hilang seperti ini. Itu nanti wajahnya akan terlihat seperti boneka. Nah, jadi garis hidup ini, garis-garis atau lengkung-lengkung ini, itu kalau bisa tetap nampak. Oke, saya kembali ya. Jadi jangan di blur bagian mata dan jangan di blur bagian garis-garis ini. Kemudian jangan di blur aksesoris yang ada seperti ini, aksesoris yang ada di sekitar wajah ini jangan di blur. Nanti akan terlihat seperti boneka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak sekali teman-teman yang istilahnya ingin simple. Dia ingin simple, masukin foto ke dalam mal. Setelah selesai masukin foto, lalu dianya pakai filter. Di situ ada blur otomatis. Nah,
Kalau memakai yang program ini, itu otomatis dia akan ngeblurnya secara keseluruhan. Mau mata, mau hidung, mau garis hidupnya itu semuanya di blur. Nah, banyak sekali editan-editan begitu dicetak nampak seperti boneka. Jadi garis hidupnya ini rata, bahkan matanya ini sedikit terblur seperti ini. Itu karena tadi mungkin mencari simpelnya saja dia mencari blur secara otomatis, tapi sebetulnya itu kurang tepat ya teman-teman. Cuma memang ada yang otomatis dan hampir mendekati sempurna, itu memang ada teman-teman ya, untuk filter terus kemudian kita blur. Dan ada memang yang hampir sempurna, saya pernah lihat dengan menggunakan itu dianya langsung terblur secara otomatis dan bagian-bagian mata atau garis hidupnya itu masih tetap hidup. Nah, silakan saja kalau teman-teman ingin mencari, mungkin dapat aplikasinya. Sementara ini saya pernah punya tapi kayaknya hilang, jadi saya tidak bisa tampilkan ya teman-teman. Nah, namun ini saya pakai yang istilahnya manualnya saja. Kita belajar secara manual bagaimana cara mengedit agar foto ini tetap kelihatan hidup dan tidak mati. Sekali lagi saya ulangi, jangan edit bagian mata secara berlebihan, jangan edit garis hidup secara berlebihan, jangan edit aksesoris yang ada di wajah secara berlebihan. Ini akan membuat wajah terlihat seperti boneka atau nilai neturnya itu hilang. Jadi satu lagi, jangan diedit bagian gigi dan mulut. Jadi ini kecuali memang ada sedikit kerusakan silahkan diedit, tapi kalau tidak ada kerusakan sebaiknya neturkan saja. Baiklah teman-teman, kita mulai mengedit. Pertama kita menggunakan tool stamp. Nah, kita klik di sini clone stamp tool. Kalau kita klik mouse sebelah kanan akan muncul seperti ini, ada yang clone stamp tool, ada yang pattern stamp tool. Kita pilih yang clone stamp tool ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lari ke foto. Di sini kita ratakan dulu bagian-bagian yang pencahayaannya kurang rata ya teman-teman. Contoh pada bagian ini teman-teman, di sini ada sedikit cahaya yang kurang rata. Ini bisa kita besar kecilkan. Stemnya ini bisa klik mouse sebelah kanan ya teman-teman. Klik mouse sebelah kanan, maka stemnya ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Kalau kita masuk ke bagian-bagian yang agak kecil ya kita kecilkan. Oke, baru klik alternatif ya teman-teman. Ambilnya jangan jauh-jauh teman-teman. Misalnya teman-teman ingin meratakan cahaya yang ada di sini, teman-teman jangan klik alternatif baru ngambil di sini. Itu salah. Jadi ambil yang ada di sekitarnya saja. Jadi warnanya itu tidak jauh gitu. Kita klik di sini, baru kita mulai majukan ke bagian-bagian yang ada cahaya berlebihan. Nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, sekali dua kali klik aja. Nah, ini klik alternatif teman ya, alternatif kita tekan alternatif, baru kita klik satu kali, itu berarti kita mengambil sampel gambar ini untuk dipindahkan ke bagian yang akan kita tutupi. Oke, kita klik alternatif. Kalau ada kesalahan teman-teman bisa kontrol alternatif Z, maka dia akan hilang. Nah, di sini ada sedikit hitam, kita klik alternatif, baru kita tempel satu kali, dua kali. Nah, cukup ya, dua kali, jangan banyak-banyak teman-teman. Di sini ada cahaya teman-temannya yang bisa kita kurangi karena di sini agak berlebihan cahayanya. Nah, misalnya kita ingin ngambil sampelnya di sini, kita ingin menutupi dengan warna yang ada di sini, maka klik dulu alternatif, baru pada mouse sebelah kiri diklik satu kali. Nah, setelah itu lepas alternatifnya, berarti kan kita ngambil sampelnya yang dari sini. Ini kita tutupkan ke sini. 1 2 1 2, cukup dua kali saja teman-teman. Jadi nanti ini bisa hilang dengan nanti di blur. Jadi biarkan saja ini tetap ada samar-samar. Itu merupakan bayangan hidup juga ya teman-teman. Nah, untuk bagian hidung juga ini boleh kita hilangkan cahaya ini, tapi cukup diklik satu atau dua kali saja. Nah, kenapa? Karena nanti kalau ini terlalu tebal malah terlihat pesek teman-teman hidungnya. Kemudian untuk alis nih teman-teman, di sini ada sedikit ada berlebihan, itu kita ambil pada bagian yang kalau kita ingin menutupnya kecil, ya kecil juga bulatan ini. Nah, di sini misalnya kita ambil dari sini, kita tutupkan ke sini.
Nah, kenapa harus kecil juga teman-teman? Karena nanti kalau misalnya ini bulatannya besar, misalnya segini, nah kita kita ambil dari sini, nanti bagian atasnya pun ikut pindah. Nah, susah kan? Susah. Jadi nanti kalau ini kita klik, alisnya malah jadi seperti ini. Oke teman-teman. Jadi kalau memang bagian yang ingin ditutupi itu kecil, nah seperti ini kan kecil ya teman-teman. Nah, berarti nanti lingkarannya pun diperkecil lagi, disesuaikan saja dengan bagian yang rusak tadi. Ini ada sedikit cahaya yang kurang baik ada di sini. Nah, itu kita klik alternatif. Nah, sampel mana yang buat nutup, misalnya di sini kita klik mau 1 kali, lepas baru kita bawa ke sini. Nah, dibuat seperti ini teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah tertutupi cahayanya. Kita cari lagi bagian-bagian yang kurang rata. Nah, di sini ada rambut teman-teman, ada rambut. Nah, ini kalau tipis seperti ini sebetulnya di blur nanti juga hilang, tapi kita bisa pakai tem juga. Kalau pakai tem, di sini kita ambil sampelnya di sini, misalnya klik alternatif, tekan, baru klik mouse sebelah kiri 1 kali, lepas, baru jalankan. Cukup 2 kali saja atau 1 kali diklik, rambutnya sudah hilang. Nanti dibantu oleh di blur, nanti akan lebih halus lagi. Oke, bagian-bagian yang kira-kira cacat. Nah, di sini ada warna agak tebal, warna merahnya. Di sini bisa kita kecilkan, disesuaikan teman-teman ya. Baru di sini kita tem. Nah, kita klik alternatif, baru kita klik di mana sampelnya kita ambil. Misalnya sampelnya kita ambil di sini saja. Kita klik mouse sebelah kiri, habis itu lepas. Nah, baru kita klik di sini, jadi warnanya nanti agak rata. Cukup 1-2 kali saja ngekliknya teman-teman. Nah, untuk garis hidup di sini, karena di sini tidak ada kerusakan, ya udah nggak usah diapa-apain. Nah, di sini di pipinya ini ada sedikit jerawat. Kalau kecil seperti ini sebetulnya nggak usah di tem juga nggak apa-apa, karena ini di blur nanti hilang. Tapi kalau kita mau di tem ya ketik alternatif, mau sebelah kiri 1 kali, bawa ke sini. Nah, 2 kali tem aja juga sudah hilang. Nanti itu dibantu dengan blur akan hilang teman-teman. Oke, kemudian teman-teman, jadi perbedaan-perbedaan warna juga jangan terlalu diratakan teman-teman ya. Kalau ada yang hitamnya itu netur, biarkan saja, karena itu bagian daripada garis-garis yang menunjukkan gambar ini akan hidup. Oke, di sini sudah tidak ada lagi yang perlu di tem. Nah, di sini ada gambar merah. Ini sepertinya bekas kacamata teman-teman nempel. Nah, ini boleh kita ratakan sedikit. Klik alternatif, klik mouse di sebelah kiri, baru kita lepas semua, baru kita arahkan ke sini. Nah, oke, sudah agak rata gambarnya. Nah, ini bagian sini jangan diganggu teman-teman. Ini kan garis hidung, ini yang menunjukkan hidung dia mancung. Nah, ini garis hidung ini agak hitam, ini jangan diratakan ya teman-teman. Ini dibentuk sama dukun pengantennya, ini sama orang yang merias, memang dibentuk agar kelihatan hidungnya mancung. Jadi berkas cahaya ini ada seperti ini jangan sekali-sekali teman-teman coba diratakan, nanti efek mancungnya jadi hilang. Oke, nah setelah itu baru kita blur. Jadi nggak banyak teman-teman ya, nggak banyak yang harus dirubah. Sebetulnya ngedit itu nggak terlalu banyak. Nah, teknik mengeblurnya, jangan di blur bagian alis. Jadi kita boleh masuk ke bagian mata, itu jalankan 1 kali aja. Set. Maaf, di sini saya masih tem, belum klik blur. Klik dulu blur ya teman-teman. Nah, itu kita kecilkan dulu. Kita masuk ke bagian mata, tapi jangan sampai kena alis. Jangan sampai kena alis. Nah, alis itu biarkan saja bulunya netur, secukupnya aja. Nah, kemudian masuk lagi ke bagian mata ini, kita blur. Kira-kira yang kena alis atau ada cahaya sedikit biarkan saja. Alisnya jangan sampai kena, bulu mata jangan sampai kena. Oke, sekarang kita blur bagian hidungnya. Nah, oke. Nah, nanti di sini di bagian hidung ini ada garis hidup. Jadi jangan di blur semua teman-teman. Biarkan saja itu. Jadi jangan semuanya di blur. Nah, lakukan pipi ini garis hidupnya dilewatin teman-teman ya, jangan di blur. Blur sisanya di blur. Nah, terus antara pipi dan kerudung itu jangan di blur seperti ini, jelek.
Jadi antara pipi dan kerudung itu betul-betul perhatikan, jangan sampai terkena kerudungnya. Jadi batasan hidupnya itu masih kelihatan. Foto itu akan terlihat hidup kalau batasan-batasan seperti ini tidak kita blur. Nah, oke. Bibir jangan di blur, jadi di bawah bibir sebatas itu. Nah, ini terus kita tarik. Di sini ada warna sedikit berbeda, biarkan saja. Itu akan memperlihatkan foto ini hidup. Kalau itu diratakan nanti jadi seperti boneka. Nah, jadi perbedaan-perbedaan warna sedikit ini itu nature. Jadi kalau sudah nature biarkan saja, kita blur selanjutnya. Nah, ini ada garis-garis hidup pipi, ini jangan sampai di blur ya teman-teman. Kalaupun mau di blur boleh, tapi sekali aja, set. Nah, sekali aja, jangan sampai 2 kali atau 3 kali. Jadi tapi kalau saya lebih senang tidak di blur. Nah, kalau kelopak mata itu boleh di blur. Jadi mata kucingnya itu hilang. Nah, antara jilbab dan pipi ini jangan sampai jilbabnya di blur. Jadi garisnya masih kelihatan teman-teman ya. Oke, ini kelopak matanya boleh kita blur. Jadi mata kucingnya hilang. Nah, kemudian kita naik sedikit teman-teman ke sini. Nah, pada bagian ini alisnya nggak usah di blur teman-teman. Alisnya nggak usah di blur. Jadi wajahnya aja ini naik, aksesorisnya jangan di blur. Kalau kira-kira tidak bisa masuk, kecilkan lagi, baru kita masuk. Nah, kalau kena sedikit ya nggak apa-apa lah, sedikit. Nah, terus ini jalankan. Jadi aksesorisnya jangan di blur. Ini terus dijalankan teman-teman ya. Jangan di blur bagian aksesorisnya. Oke. Nah, ini bagian topinya juga jangan di blur ya teman-teman. Jadi garisnya ini masih kelihatan ya. Kalau di sini ada rambut-rambut sedikit boleh, silahkan. Ya kalau misal nanti aksesorisnya kena sedikit nggak apa-apa. Tapi setidaknya jangan sengaja dikenakan ya teman-teman. Nah, sudah begitu aja teman-teman. Kalau kita lihat dan perhatikan teman-teman, nah nature ya teman-teman. Matanya hidup, mulutnya hidup. Nah, terus mana lagi kira-kira yang kurang? Di sini misalnya ada sedikit cahaya, biarkan saja. Itu justru memperlihatkan foto kita ini hidup. Nah, di sini misalnya di bibir, di sini ada sedikit cahaya. Ada orang yang tidak suka ya, ini harus hilang gitu, harus rata. Sebenarnya tidak juga. Kalau tidak berlebihan seperti ini ya udah biarkan saja. Jadi itu ya wajarlah, dalam kehidupan itu ada cahaya-cahaya tertentu yang masuk di wajah kita ya. Tapi kalau mau diratakan nggak masalah. Nah, misalnya di warna di pipi ini mau diratakan nggak masalah. Boleh masih nature seperti itu boleh, atau mau diratakan juga nggak masalah. Ini bukan hal yang fatal jika tidak kita edit. Kalau mau diratakan ya tinggal kita klik temp. Baru habis itu kita klik di sini, ambil warnanya, klik alternatif, baru klik mouse sebelah kiri, lepaskan semua, baru jalankan. Oke, cukup sekali 2 kali, biarkan saja sedikit cahaya masuk. Nah, baru bantu di blur ya, di blur sedikit. Sebetulnya bibir ini tidak usah di blur. Jadi kalau main di bibir ini cukup hati-hati teman-teman. Takutnya nanti kalau bibir ini terlalu banyak di blur, dia malah mati warnanya. Oke teman-teman, cukup begini saja. Jadi ini lebih hidup. Kalau kita zoom teman-teman, wajahnya ini akan hidup. Sudah bagus, rapi, terus dia hidup. Tuh teman-teman, ya kan, hidup wajahnya itu. Jadi tidak nampak seperti boneka. Jadi tidak usah berlebihan kalau mengedit wajah, secukupnya saja. Itu akan kelihatan nilai naturalnya. Nah, ini akan lebih kelihatan nilai naturalnya. Perhatikan ya teman-teman. Di sini saya agak kena sedikit sih sebenarnya teman-teman, garis jilbab ini kalau bisa jangan kena. Seperti garis wajah ini dengan kerudung ini jangan kena, karena itu garis-garis yang menunjukkan wajah itu kelihatan lebih natur. Tapi kalau kena sedikit nggak apa-apa, usahakan kalau bisa jangan kena. Jadi agak halus ketika mengedit pinggiran-pinggirannya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bedakan kalau kita edit secara membabi buta ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, set gini kita ambil. Pokoknya kita edit aja gitu.
Yang penting bersih. Ini yang biasa terjadi kalau kita mengedit menggunakan yang otomatis. Nah, kita menggunakan otomatis, di sini ada filter ya teman-teman, baru di sini ada blur. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi ini, itu biasanya yang terjadi seperti ini teman-teman. Jadi foto kita itu teredit seperti ini. Nah teman-teman, misalnya teman-teman ingin menerangkan sebagian warna yang gelap, misalnya teman-teman ya. Di sini saya besarkan dulu teman-teman. Nah ini kan agak gelap nih teman-teman. Teman-teman bisa pakai ini ya. Teman-teman terangkan. Nah itu jalankan, diterangkan. Nah tapi hati-hati teman-teman, kalau terlalu sering diterangkan nanti ya terjadi perbedaan menyolok. Nah ini kalau teman-teman ingin menerangkan seperti ini, oke. Jadi bagian-bagian tertentu dia akan menjadi terang. Misalnya di sini terlalu gelap, diterangkan. Nah, oke, begitu teman-teman. Tapi saya tidak suka ya teman-teman. Justru diterangkan ini nilai naturnya menurut saya hilang. Kalau saya sukanya seperti biasa, saya klik Ctrl Alt Z, saya klik. Nah, akan kembali seperti biasa. Nah, saya lebih suka yang nature seperti ini teman-teman. Tapi tadi hanya contoh saja. Kalau teman-teman ingin menerangkan bagian-bagian yang gelap, silahkan pakai ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah cukup mengedit wajahnya. Kita kecilkan. Nah, jadi foto ini sudah kita edit ya teman-teman. Mungkin untuk bagian tangan pengantin ini agak gelap, bisa kita terangkan. Nah, kalau di sini kita boleh menerangkan sedikit karena memang tangannya terlihat agak gelap. Oke, untuk tangan pengantin lakinya kayaknya sudah sempurna, udah pas. Tidak usah di blur juga tidak usah, biar kelihatan nature. Untuk kaki ini bisa ini teman-teman kalau mau sedikit dirapikan, misalnya ini terlalu gelap, nah baru kita blur sedikit. Untuk bagian-bagian ini tidak usah terlalu detail teman-teman ya, dibantu saja. Untuk bagian kaki ini kita bantu saja, tidak usah terlalu detail, seperti wajah tadi, secukupnya aja. Oke, udah selesai. Jadi inilah hasil kita mengedit wajah. Jadi wajahnya itu terlihat lebih hidup. Kemudian kita tinggal tarik foto ini, kita terangkan sedikit. Klik Ctrl M, kita tarik foto ini untuk membuat lebih terang. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan lebih gelap. Nah ini kita sesuaikan teman-teman. Ya, saya misalnya pinginnya segini. Nah, jangan juga terlalu ditarik. Oke, secukupnya saja. Oke, segini cukup. Setelah itu baru kita tarik fotonya teman-teman, masukkan ke dalam lembar kerja kita. Nah, kita akan bekerja di sini, masukkan di sini. Selanjutnya kita akan membuat background ini menjadi hitam putih dan objeknya tetap warna asli. Ini tekniknya, kita harus potong dulu foto ini, objeknya ini harus kita potong dulu teman-teman ya. Kita di sini menggunakan pen tool. Pen tool ini kita klik, baru kita arahkan dari mana awal kita akan memotong. Tentunya gambarnya ini kita besarkan dulu teman-teman ya. Nah, tentunya gambarnya ini kita besarkan dulu teman-teman, baru kita ambil dari arah bawah, kita memotongnya. Ya, dari kaki sini kita mulai potong teman-teman. Caranya kita klik, nah terus kita jalankan saja. Kalau teman-teman klik karena ingin rapi, ya gambarnya dibesarin. Tapi sebetulnya tidak usah terlalu rapi, tidak apa-apa teman-teman. Nanti kan ada buat membantu merapikannya, itu bisa kita blur atau bisa kita apakan lah. Jadi tidak harus sempurna rapih ya teman-teman. Tapi kalau mau rapi juga tidak apa-apa. Nah, pada bagian-bagian yang kira-kira
seperti ini. Kita bisa langsung hantam-hantam saja teman-teman, tidak usah terlalu rapi. Tapi kalau mau rapi juga tidak masalah, yang penting kerja kita itu cepat dan tepat. Oke teman-teman, di sini terlihat teman-teman kita menggunakan pen tool. Di sini sudah kita kasih batasan semuanya teman-teman ya. Nanti kita akan menyeleksi fokusnya. Nah, sudah sampai ke sini teman-teman. Nah, sampai di sini. Nah, kita sampai pada bagian bunga sini. Ini harus lebih teliti memotongnya teman-teman. Nah, kita harus lebih teliti di sini, memberikan garis-garis pennya ini kita harus lebih teliti teman-teman ya, lebih diperbesar. Kenapa di sini saya bilang lebih teliti? Karena nanti bunga-bunga ini masuk ke dalam background. Jadi bukan objek gambar yang tidak diputih hitamkan, kan kita mau bikin hitam putih ini backgroundnya. Jadi nanti bunga ini masuk ke dalam background, makanya kita harus keluarkan dia dari objek. Jadi kita harus benar-benar menaruh garis toolnya itu yang rapih di sekitar bunga ini. Oke, mari kita buat. Oke, ini perhatikan teman-teman ya, gambar bunganya saya zoom. Nah, ini saya kontrol alternatif Z, saya ulangin karena pada bagian ini saya benar-benar ingin rapih. Nah, ini bagian daunnya teman-teman, terus saja di zoom ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini pin tool sudah bertemu ya dari titik start dan ini titik terakhirnya. Kemudian kita klik mouse sebelah kanan, lalu kita klik mix selection. Nah, di sini kita pilih 2 saja teman-teman ya, jangan terlalu besar. 2 ini sudah cukup. Baru kita klik OK. Nah, maka dia akan terselection ya, terselection atau terring sama saja ya teman-teman. Kemudian kita copy. Kalau kemarin saya mengajarkan cara mengcopy, kita lari ke sini ya teman-teman, baru nanti kita klik mouse sebelah kanan, baru kita pilih layar via copy. Tapi sekarang saya tidak mengajarkan demikian, biar tahu cara lain. Nah, ketika kita masih di pin tool ini, kita belum pindah tadi dan sudah terselection seperti ini, kita tinggal klik Ctrl J. Kalau kita klik Ctrl J itu nanti akan ada layar copy di sini dari hasil yang terselection. Sekarang kita copy dengan klik Ctrl J. Kontrolnya ditekan baru J. Nah, ini tercopy teman-teman ya, layarnya sudah menjadi 2. Oke, teman-teman, mari kita lihat layar dasarnya kita buang. Maka ini yang tercopy, tapi teman-teman perlu perhatikan pada bagian kaki yang tertutup oleh daun tadi, itu hasilnya seperti ini. Jadi ini sebagian tertutup oleh daun ya teman-teman. Nah, oke, ini juga tertutup oleh daun. Nah, mari kita lihat bagian kakinya. Ini ada sedikit terikut teman-temannya, biar saja tidak apa-apa. Nah, kemudian kita lihat pada bagian ini, kita nyalakan lagi. Nah, kita tampilkan di sini. Kalau kita benar-benar zoom ya teman-teman, kalau kita benar-benar mau rapih kerjanya, akan terlihat di sini ada bagian kaki di sini yang belum terpotong ya. Nah, bagian kaki ini belum terpotong, dianya tertutup daun, adanya di sini ya teman-teman. Ya, harusnya ini tidak terikut ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, ini bisa kita buang saja nanti. Nah, di sini kita rapikan saja dulu teman-teman ya, bagian yang tidak terikut ini kita bisa buang. Jadi kita cek satu persatu teman-teman ya, ini bisa kita buang.
Caranya cuma di tem ya teman-teman, pakai tem ini disamakan saja warnanya dengan warna kulit. Sekarang kita munculkan teman-teman backgroundnya. Nah di sini terlihat ya teman-teman, ada kaki-kaki yang masih tersisa di sini belum ikut. Nah itu nanti akan hilang kalau tidak kita potong teman-teman. Makanya perlu ketelitian banget di sini teman-teman ya. Nah ini kita potong kaki-kaki ini. Kita ambil sampai bagian ini. Daunnya nggak apa-apa masuk sedikit teman-teman. Nah ini kita mix selection, klik mouse sebelah kanan, mix selection. Oke, ini diambil 2 baru oke. Nah setelah seperti ini kita klik lagi Ctrl Z. Nah ini ada kesalahan teman-teman ya, saya kembali lagi ke Ctrl alternatif Z. Nah pada saat dia seperti ini, itu kan gambar kaki sisa ini adanya di background. Kita arahkan ke background dulu teman-teman. Kita arahkan dulu ke background, baru nanti di sini kita pilih mix selection, baru oke. Nah setelah itu kita copy ini teman-teman ya, Ctrl Z. Oke sudah jadi. Kita kembali lagi ke sini ke background. Ini ada bagian lagi yang hilang teman-teman ya. Ada bagian yang hilang ini yang belum terpotong. Oke di sini ya teman-teman. Baru kita mix selection lagi, sudah selesai. Oke. Baru setelah itu kita Ctrl Z lagi. Oke, mana lagi teman-teman? Sepertinya sudah tidak ada ya teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada teman-teman. Baru kita buang backgroundnya, kita hilangkan ya, bukan buang, kita hilangkan. Nah nanti di sini ada bagian-bagian ini tadi yang tertutup yang baru saya potong tadi, ini bagian-bagiannya. Dan ini tidak boleh lepas dari objek teman-teman ya. Ini bagian dari objek walaupun kecil-kecil seperti ini. Nah ini kita satukan aja teman-teman. Ini dia adanya di layer 1 sampai dengan layer 3. Nah ini kita klik mouse sebelah kanan, baru kita klik merging layer. Dia akan menyatu teman-teman ya. Oke. Nah berarti nanti di sini akan sempurna, background bunganya akan sempurna dan background objeknya pun akan sempurna. Jadi itu tekniknya, jika ada bagian yang terlepas nggak apa-apa, dipotong-potong aja, nanti habis itu layarnya disatukan teman-teman. Nah oke ya teman-teman, sekali lagi seperti ini hasilnya. Nah ini oke. Nah teman-teman di sini kita perhatikan di objek pertama ini, kita tarik lagi teman-teman, kita pindah ke move tool. Nah kalau kita perhatikan di sini, ini kita klik, kita buang backgroundnya. Ini ada bagian yang belum terbuang teman-teman di tengah sini ya kan. Nah di tengah sini ada bagian yang belum terbuang, ini kita buang dulu ya teman-teman. Kita ring, baru kita delete nanti. Oke, mix selection. Setelah itu klik mouse sebelah kanan, klik mix selection, pilih 2 saja teman-teman, baru oke, baru delete teman-teman. Nah maka ini kita buang bagian tengahnya ini. Nah, nanti akan sempurna di gambar 2 ini, di layar 1 ini akan sempurna. Dia benar-benar objek saja yang diambil. Kemudian di sini kita hilangkan perintah kerjanya, klik select, baru di select, akan hilang perintah kerjanya teman-teman. Kita munculkan kembali backgroundnya. Oke, jadi ini sudah sempurna, objeknya saja kita ambil. Nah sementara ini backgroundnya teman-teman ya. Ada satu syarat teman-teman yang harus dipenuhi di sini, antara objek dan background itu tidak boleh tergeser, harus persis menempel. Antara objek ini posisinya harus sama persis, tidak boleh ada yang tergeser. Jadi objek yang kita copy ini posisinya harus tepat berada di objek yang ada di background, tidak boleh bergeser. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau bergeser nanti ceritanya lain lagi. Ketika nanti backgroundnya kita ganti hitam putih, akan ada
karena tergeser ya akan ada bayangan pengantin di sisi-sisi yang tidak kita inginkan. Jadi jangan sampai tergeser, itu syaratnya. Baiklah teman-teman, setelah itu background ini kita sorot ya, kita klik di sini. Lalu kita ingin menggantinya hitam putih. Banyak cara teman-temannya untuk menggantinya menjadi hitam putih. Saya salah satunya menggunakan yang di sini, add a layer style. Saya menggunakan add a layer style ini, saya klik. Nah, pada add a layer style ini saya pilih blending option. Setelah saya pilih blending option, nanti keluar seperti ini teman-teman. Saya ambil style. Nah, setelah saya ambil style, ini tadi posisi style ini kalau yang teman-teman belum ada pernah merubah, itu dianya posisi awalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini posisi normalnya seperti ini tampilannya. Mungkin tampilannya agak beda, tapi menu-menunya seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin mengambil bentuk lain atau model lain, tinggal klik pengaturan ini, lalu teman-teman tinggal pilih di sini. Nah, di sini saya pilih ya teman-teman, image effect. Klik aja image effect di sini. Nah, baru oke. Nah, di sini ada model-model lain ya teman-teman. Nah, kalau kita klik ini, maka akan menjadi hitam putih. Kita klik ini akan menjadi seperti itu. Terus aja kita pilih mana yang kita suka ya teman-teman. Nah, perhatikan di situ objeknya sama sekali tidak ikut berubah, yang berubah hanya backgroundnya saja. Nah, karena memang niat awal saya teman-teman ingin mengambil hitam putih seperti ini. Ada dua sih teman-temannya, ada yang ini, ada yang ini. Nah, terserah mau yang mana lebih bagus, itu terserah teman-teman. Saya pilih yang ini pada contoh awal, tapi sekarang saya ingin pilih yang ini saja. Ini kayaknya lebih hidup. Nah, oke teman-teman, saya pilih yang ini. Kemudian saya klik OK. Sudah teman-teman. Nah, ini udah terjadi perbedaan antara objek dengan backgroundnya sudah menjadi hitam putih, objeknya masih warna asli. Nah, di sini teman-teman perhatikan di sini layarnya tidak full ya. Nah, kalau kita ingin membuat full, sekali lagi antara objek dan background itu tidak boleh ada pergeseran. Jadi kalau mau memindahkan layar ini agar full, ya dua-duanya disorot ya, jangan salah satunya tapi dua-duanya. Nah, kita sorot seperti itu teman-teman. Baru Ctrl T. Setelah Ctrl T, mungkin ini kita tarik sedikit. Baru di sini kita klik gambar peniti, dia akan membesar. Atur saja kanan kirinya teman-teman seperti ini. Oke, lalu kita klik enter. Sudah full ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kita membuat belakang dari background ini menjadi hitam putih. Coba kita perhatikan bagian kakinya, lebih kita zoom lagi, karena bagian kaki yang tertutup bunga itu yang paling rumit ya teman-teman. Bentar dulu, ada kesalahan teman-teman di tool ini, tadi masih di tool, saya buang dulu. Nah, oke, kita kembali ke sini teman-teman. Kita lihat pada bagian kaki yang wanita tadi. Nah, di sini teman-teman terlihat sempurna sekali ya teman-teman. Nah, itu bagian kaki-kaki tadi yang istilahnya terlepas-lepas tadi. Nah, itu tetap jadi objek yang tidak berubah warna karena kita menempatkannya dengan posisi yang benar. Nah, di sini bagian bunganya juga muncul sebagai background, sementara bagian kakinya itu tetap sebagai objek yang warnanya tidak berubah. Jadi sempurna sekali di sini ya teman-teman. Asalkan kita tahu caranya, walaupun terpotong. Tadi itu kita copy sendiri-sendiri, ada 3 layar ya tadi teman-teman. Kemudian layar itu kita satukan. Nah, jadi kalau kita buang backgroundnya, terlihat seperti ini. Tidak beraturan ya teman-teman, tapi ini posisinya benar. Walaupun tidak beraturan, posisinya benar. Ketika kita satukan dengan background, nah backgroundnya kita ganti warna, maka objeknya pun sempurna gitu, menempatkan dirinya sempurna karena kita tidak menggesernya.
Oke teman-teman, jadi itulah tekniknya ya teman-teman, biar terlihat sempurna ketika kita merubah backgroundnya menjadi hitam putih sementara objeknya tetap warna asli. Oke, karena bagian ini sudah sempurna, kita kembali lagi, kita kecilkan teman-teman. Ada sedikit pekerjaan lagi yang harus kita selesaikan di sini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit efek pada belakang background. Nah, di sini teman-teman, saya klik di sini. Nah, ini adalah tempat lembar kerja kita. Sementara ini background yang baru saya tarik ya. Jadi di sini ada dua gambar. Kalau saya klik ini, maka di sini yang terbaca adalah background. Kalau saya klik yang di sini, yang terbaca adalah lembar kerja. Jadi yang ini yang mau saya tarik, yang background ini teman-teman. Nah, saya ingin menarik ke lembar kerja ini, tapi posisinya saya ingin taruh di bawah background. Nah, biasanya kalau kita taruh di background, dia ada di atasnya nanti. Tapi nggak apa-apa, setelah itu kita tarik. Nah, setelah itu kita pindahkan ini kita tarik ke sini teman-teman. Setelah kita pindahkan ke sini teman-teman, ini dia adanya di bawah ini, di bawah apa, pengantin ini. Coba kalau pengantin kita hilangkan, nah dia ada kan. Nah, ini kan pengantin ini yang warna asli adanya di atas ini, di objeknya kita hilangkan. Nah, ini dia adanya di bawah objek. Nah, sementara kita inginnya ada di bawah background. Untuk sementara kita atur dulu background tambahan ini, kita hilangkan dulu background utama dan objek. Nah, di sini kita tulis aja, klik dua kali, kita tulis background 2. Oke, teman-teman, untuk background 2 ini kecil sekali ya ini teman-teman, tapi tidak apa-apa. Ini berarti filenya sangat kecil. Berarti ini filenya sangat kecil ya teman-teman. Baru kita klik Ctrl T. Biasanya pecah ya teman-teman kalau kecil kayak gini, tapi nggak apa-apa karena dia hanya sebatas background, pecah pun tidak jadi masalah. Dan ini tidak perlu harus center ya teman-teman. Nah, cukup seperti ini aja. Oke, lebihkan sedikit ke kanan kirinya. Oke, habis itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita tarik background 2 ini berada di bawah background. Ini kita namakan aja background 1, kita tambahin teman-teman ya, background 1. Caranya ya, klik 2 kali. Nah, sudah, tinggal kita ketik situ. Jadi ini yang background 1 ya teman-teman. Nah, kita tarik background 2 ke bawah background 1. Oke teman-teman, baru kita buka semuanya. Nah, objeknya kita aktifkan, background satunya kita aktifkan, dan background 2 ada paling bawah. Kemudian teman-teman, di sini saya ingin memunculkan efek backgroundnya. Nah, sebetulnya sih materinya sudah selesai teman-teman ya. Jadi efek backgroundnya hanya tambahan. Jadi kita satukan dulu ya teman-teman. Nah, kita sorot dulu antara objek dan background ya. Setelah kita sorot keduanya, baru kita klik mouse sebelah kanan. Di sini ada merge layer. Merge layer ini kita klik. Nanti dia akan menjadi satu layar. Nah, setelah objek dan background satu kita satukan, maka akan tinggal dua layar, yaitu objek dan background 2. Lalu kita klik rectangular merge tool. Nah, di sini kita pilih yang segi 4 ya. Dan kita sorot seperti ini, kita selection. Lalu kita klik mouse sebelah kanan, kita klik select inverse. Setelah kita klik select inverse, kita klik lagi mouse sebelah kanan, kita klik feature. Baru di sini ambil 60, lalu oke, lalu kita delete. Nah, biasanya saya mengajarkan seperti ini kalau untuk memberikan efek blur pada sisi-sisi agar background belakang itu bisa tampak gitu. Lalu kita klik select, lalu deselect buat menghilangkan efek kerjanya.
Nah, hilang sudah. Ini biasanya yang pernah saya ajarkan, tapi kali ini saya akan mengajarkannya agak ekstrim dan hasilnya pun nanti sedikit berbeda. Mari kita lihat bagaimana saya mengajarkan cara memberikan efek blur berikutnya. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan cara untuk memberikan efek blur pada bagian sisi-sisi, tapi tidak lagi menggunakan kotak atau segi empat yang biasanya kita menggunakan ini, rectangular mercury tool, tapi sekarang kita menggunakan pen tool. Nah, perhatikan teman-teman, di sini saya membuat batasan sendiri secara abstrak, tidak beraturan, sesuai yang saya inginkan. Nah, misalkan di sini saya buat seperti ini. Teman-teman nanti juga terserah ya, kalau punya ide pengennya abstraknya seperti apa. Tipis aja teman-teman, nggak usah terlalu tebal, karena kan di sini hanya untuk efek blur. Kalau kurang bagus, tinggal klik Ctrl Alternatif Z buat mengulang. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita buat sedikit tipis, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal juga nanti jelek ya teman-teman, karena kan ini memang hanya untuk memberikan efek blur ujung-ujung saja, jadi jangan terlalu ke tengah. Lebih posisinya lebih berada di ujung ya teman-teman. Baru setelah selesai kita klik mix selection. Setelah kita klik mix selection, kita klik OK. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa pilih di sini select, bisa klik di sini. Saya biasa klik di sini teman-teman ya. Setelah sampai di sini, saya kembali ke gambar, baru saya klik mouse sebelah kanan, dan habis itu saya klik select inverse. Saya klik lagi mouse sebelah kanan, saya klik lagi feature. Habis itu saya klik saya pilih radiusnya 60, baru saya klik OK. Setelah itu saya klik delete teman-teman. Nah, ini yang terjadi teman-teman, ini efeknya. Terserah, kalau mau sekali boleh, mau 2 kali boleh. Di sini saya hanya ingin mengambil sekali saja, sudah cukup ya teman-teman. Baru di sini saya hilangkan select, saya hilangkan perintah kerjanya, saya klik di select. Oke, perintah kerjanya sudah hilang. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Editan kita sudah selesai. Nah, jadi ada sedikit efek blur yang di sini kita buat sendiri ya, batasan-batasannya tidak mengikuti aturan yang sudah baku seperti bulatan atau segi empat. Jadi kita bisa kreatif teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa hasil ini cukup menarik. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.